Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini agak berbeda dengan yang tadi dua tadi ya. Tadi dua itu tadi saya butuh cari panadol kayaknya mikir ini terlalu tinggi bagi saya. Ya, sebenarnya di penelitian sebelum saya masuk ke sini, ini penelitian tiga sebenarnya. Ada namanya kualitatif dan kuantitatif. Banyak orang cuma tahu kuantitatif, seperti tadi tentang reduksionisme bahwa semuanya jadi angka. Sebenarnya ada yang namanya kualitatif. Kualitatif itu bagi saya sebagai seorang peneliti kualitatif, no one left behind. Jadi bahkan perjauhan paling antara filosofis dengan sains yang mungkin bisa diuji. Padahal mereka ini yang paling sering berpikir tentang bioetika medis, dokter. Padahal Bapak Ibu pernah ke dokter? Pernah dirawat di rumah sakit? Berapa menit Pak? Nggak nyampe sejam kan? Bisa lebih lama loh. Dan bahkan di situ, dan sebagainya. Latar belakangnya mungkin saya nggak terlalu bahwa pasien itu adalah manusia yang berada pada titik terendahnya, very vulnerable. Jadi kami mewawancarai, seharusnya lebih banyak, tapi karena terbatasan waktu, kami cuma mewawancarai dua, jadi 2 mahasiswa, 2 dosen, dan 2 perawat. Jadi mahasiswa dan dosen di Stikas Baptis, dan perawat aktif di Rumah Sakit Baptis Kendiri. Dan kami sempat melakukan fokus discussion dengan komite etik keperawatan yang ada di sana. Dengan 3 pertanyaan. 4 sebenarnya dengan 2A. Jadi sama aja sih 2A dan 2A. Ini sama sebenarnya, karena cuma ditanya, apa pengalaman dilema bioetik. Jadi pertanyaan pertama kita tanya, menurut Anda etika keperawatan itu apa? Kita tanya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, ada enggak contoh pengalaman? Kalau ada contoh pengalaman yang berhubungan dengan kematian dan penderitaan apa? Karena supaya cocok logi dengan temanya kita ini, penderitaan dengan kematian apa ada? Dan yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang mahasiswa, dosen, dan perawat Kristen membandingkan antara etika keperawatan sekuler dengan etika keperawatan Anda sebagai seorang Kristen? Ini 3 pertanyaan ini kami tanyakan dan kami diam, kemudian semuanya direcord sesuai dengan standar penelitian kualitatif. Pak, ini datanya ada, tapi datanya sesuai dengan etika, yang tahu datanya itu cuma peneliti. Jadi kami cuma memaparkan apa hasil dari wawancara yang sudah kami sarikan. Jadi karena cuma 6, jadi kami lakukan secara manual. Biasanya kita pakai alatnya in vivo dan sebagainya, transcription sebagainya itu, tapi karena datanya cuma sedikit, jadi memungkinkan lah untuk kita lakukan secara manual. Jadi seperti itu. Kalau banyak, sudah ratusan, itu biasanya kita pakai in vivo untuk menyamakan. Seperti itu. Nah, kelemahan penelitian adalah jumlah responden yang terlalu sedikit. Kami sadar bahwa ini tidak bisa dikatakan saturasi. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung saturasi itu apa? Saturasi itu maksudnya adalah ketika saya tanyakan responden yang lain, jawabannya akan sama dengan hasil saya. Itu disebut dengan saturasi data. Jadi misalnya saya menganggap saturasi data 30. Jadi saya sudah mewawancari 30 orang, responden ke 31, ke 32, 33, dan seterusnya akan sama jawabannya dengan ke 30 responden ini. Itu disebut dengan saturasi. Kami belum nyampe situ, karena kami sadar bahwa jumlah respondennya terlalu sedikit untuk sampai di saturasi data. Nah, penelitian ini cuma memberikan gambaran awal tentang bagaimana sih perbedaan dan perkembangan pola pikir dari mahasiswa, dosen, sampai orang yang sudah praktisi di lapangan. Jadi, pengembangannya itu kami akan memperbanyak responden dan kami akan mengubahnya menjadi mixed method. Jadi mixed method itu setelah kami temukan semua ini kualitatifnya, kita akan membuat kuesioner berdasarkan dari hasil dari wawancara tersebut. Nah, ini hasilnya. Nomor 1, apa itu bioetika menurut Anda? Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, mahasiswa itu lebih banyak bersifat teoritis. Memberi semangat kepada pasien, moral dan etika yang berdampak pada kehidupan, dan menghormati keputusan pasien. Dosen bioetika itu adalah terkait dengan moralitas dalam pelayanan kepada pasien, etika dalam pelayanan dan komunikasi kepada pasien, dan pendampingan. Nah, dosen ini, ada dosen yang aktif sebagai perawat, dan ada dosen yang tidak aktif sebagai perawat. Nah, dosen yang tidak aktif sebagai perawat biasanya itu menyampaikan 2 hal. Nah, moralitas dalam pelayanan kepada pasien ini adalah hal yang diajarkan di kampus. Bukan sebagai dari pengembangan kesehariannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, perawat, ini perawat aktif,
Ini lebih bersifat praktis. Pelayanan yang terfokus pada pasien, tahu batasan kemampuan dalam melayani pasien, aturan moral, dan fokus pada hak pasien. Ini sangat praktis jawaban mereka. Apa yang saya dapatkan sehari-hari itu ya jawaban saya tentang etika medis. Kemudian, apakah Anda punya pengalaman? Mahasiswa jelas tidak punya pengalaman. Dosen ini menceritakan masa lalu dan teori yang mereka ajarkan. Dilema pembiayaan medis dan menyampaikan berita buruk atau prognosis yang buruk ya kepada pasien seperti disampaikan tadi. Nah, ini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ada 3 dilema yang dialami oleh perawat. 1, dilema terkait dengan BPJS. 2, dilema DNR. Dan ketiga, penerimaan keluarga ketika pasien dinyatakan meninggal. Nomor 3 dan nomor 1, kalau kita lihat di berita-berita di Instagram, banyak keluarga yang menganggap bahwa rumah sakit tidak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya perawat dan dokternya itu sudah melakukan yang maksimal yang mereka dapat lakukan, tapi keluarga tidak diapa-apain. Jadi itu menjadi dilema juga bagi mereka, karena mereka merasa mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi kok keluarga tidak menghargai kita, jadi kita juga dilema. Kita sudah melakukan yang terbaik, keluarga tidak menghargai. Dan BPJS seperti pertanyaan saya tadi, dilema ini banyak sekali dilema, termasuk salah satunya adalah ketika seseorang pasang ventilator, adalah ketika pasien di ICU, paketnya sudah habis. Mau diapain? Itu dilema paling besar dari seorang perawat. Dokter ngomong aja, tapi ketika ventinya dilepas ya dan menemani pasien sampai akhir hidupnya itu perawat, bukan dokter. Maka ketika saya tanya tentang dilema, ini yang paling banyak muncul Bapak Ibu. Jadi mungkin kita perlu memikirkan juga filosofi terkait dengan bagaimana politik kesehatan kita. Karena kalau kita ngomong ini di dokter mungkin tidak terlalu banyak berpikir seperti itu. Tapi kalau kita bicara dengan perawat, dilema terkait dengan sistem pembiayaan dan paket pengobatan ini merupakan suatu dilema yang sangat besar. Bahkan terkesan coba untuk ditutupi. Ini saya melakukan FGD dengan Komite Etik Keperawatan, ini mereka nggak mau sampaikan karena takut. Takut dengan BPJS. Karena kalau ketahuan sampai di luar itu akan dinyatakan fraud, bisa dipotong BPJS-nya. BPJS ini sangat menakutkan Bapak Ibu. Sangat menakutkan. Dan itu menyebabkan etika sangat besar. Dan yang terakhir, apa perbedaan antara iman Kristen dengan umum, dengan sekuler? Nah, ketiganya itu memberikan jawaban yang sama. 1 Korintus 13, iman, pengharapan, dan kasih. 3 itu yang membedakan antara seorang perawat Kristen dengan perawat non-Kristen. Memberikan pengharapan kepada mereka. Artinya kalaupun mereka sudah di end of life care-nya, mereka memberikan pengharapan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Ada kedamaian setelah itu. Membangkitkan iman mereka. Kalau sudah jatuh, padahal sebenarnya masih bisa sembuh, tetapi mereka mungkin sudah drop, menguatkan iman mereka. Dan kemudian juga komunikasi dan edukasi yang bijak. Nah ini yang membedakan, karena kadang-kadang orang non-Kristen itu yang membedakannya adalah mereka itu tidak pakai hati. Tapi kalau orang Kristen itu komunikasinya pakai hati. Edukasinya bijak, yaitu perawat Kristen mereka. Jadi seperti itu. Jadi kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Oke. Jadi mungkin singkat saja. Jadi bioetika keperawatan itu standar moral dan etika yang menjunjung tinggi harkat dan martabat pasien, serta memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien. Ya, ini dari jawaban mereka. Dilema etika keperawatan itu fokusnya pada komunikasi berita buruk. Jadi mereka agak takut untuk memberitahu prognosis buruk pada pasien. Kemudian yang kedua, jadi mereka tuh lebih memilih menghindar sebenarnya pada saat memberikan prognosis. Kadang-kadang mereka nunggu nanti shift berikutnya yang kasih tahu pasiennya. Jangan dia. Kemudian pembiayaan kesehatan merupakan isu yang terjadi di seluruh dunia. Ini saya coba searching beberapa penelitian terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Meskipun put patient first seperti dikatakan Pak siapa yang dari Singapura tadi itu? Bicara? Pak Rolansia mengatakan bahwa harusnya medis itu pelayanan kepada pasien itu di atas daripada segala hal yang lain, tapi masalahnya sistem pembiayaan kesehatan ini menjadi dilema dalam penerapan justice. Ini yang jadi masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat sembuh iman dan
pengharapan yang bersumber dari hati dan kasih terhadap pasien disampaikan melalui komunikasi yang bijak. Jadi 1 Korintus 13 itu saya berpikir ya mungkin itu alasannya kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa yang tinggal cuma 3 itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Karena mungkin itu yang akan kepake terus-menerus. Jadi kesimpulannya ya etika keperawatan itu standar moral ya terjadi di semua nakes sama. Dilema keperawatan terjadi dalam interaksi dengan pasien dan sistem rumah sakit terutama terkait dengan kebijakan pembiayaan kesehatan. Kita kaji lebih jauh karena etika sebenarnya eutanasi dan ada hadapi itu adalah terkait dengan pembiayaan kesehatan. Dilemanya. Kasih menjadi pembeda utama etika Kristen dan etika sekuler. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lucky atas presentasinya ya. Untuk kita yang di sini yang di floor, silakan kalau ada tanggapan, pertanyaan teman-teman. Pak, tadi kalau aspek demografisnya diperluas, Pak, ya. Tadi kan Bapak katakan Kristen dan non-Kristen. Misalnya aspek perawatnya itu diperluas begitu. Jadi bagaimana dilihat dari latar belakang mereka, bukan hanya agamanya Pak, atau lamanya dia berprofesi sebagai perawat, begitu Pak ya, atau tingkat pendapatan mereka, tingkat pendidikan mereka dan seterusnya kira-kira ya menurut peneliti, menurut Bapak dan teman-teman kira-kira hasilnya berbeda nggak Pak? Kira-kira begitu Pak. Ya itu dulu Pak ya. Jadi dari dimensi demografisnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan Bapak siapa Pak? Pak Dani. Iya. Makasih Pak. Itu ada penelitian yang lain sebenarnya yang saya lakukan, tapi saya nggak ada penelitiannya. Tapi itu khusus untuk kami melakukan satu training bagaimana menjadi saksi. Nakes itu menjadi saksi bagi pasien-pasiennya. Namanya Saline Process Witness Training. Kemudian kami mengkaji untuk semua tenaga kesehatan yang sudah kami training bagaimana menjadi saksi. Karena ada 5 poin itu. Salah satunya itu profesionalisme dan kasih, komunikasi yang bijak dan sebagainya. Itu ada beberapa yang poin yang disampaikan di sini. Pak, poin yang utama yang membedakan itu adalah SOP rumah sakit. Jadi ada 2 rumah sakit yang mewajibkan, saya nggak sebut namanya, 2 rumah sakit Kristen yang mewajibkan untuk training ini dilakukan kepada semua nakes. Tahu nggak jawabannya Pak? Jawabannya itu apakah ada perubahan antara sebelum dan setelah melakukan training? Mereka jawabnya 3 dari 10. Kemudian ketika saya tanya poin nomor 1 sampai poin nomor 5 tentang bagaimana menjadi seorang tenaga kesehatan Kristen yang baik, jawabannya 9, tapi kualitatifnya ketika saya tanya kenapa Anda menjawab angka itu, 9 misalnya atau 10, tidak korelatif. Artinya apa? Meskipun tenaga kesehatannya itu pengen, kembali lagi kepada SOP rumah sakitnya. Seperti itu. Tapi penelitiannya belum selesai, Pak. Kami masih akan coba mengembangkan lagi. Tapi kesimpulan sementara bahwa SOP rumah sakit sangat mempengaruhi bagaimana implementasi dari etika medis seorang Kristen. Ya, kalau ada data penelitian yang tadi sebelumnya melihat ya tidak ada yang berbeda. Oke ya. Hanya saya berpikir apakah mungkin juga jawaban ini ada karena SOP yang sama, sehingga sebenarnya kalau dalam pendidikan bagi saya jawaban perawat tadi mungkin itu adalah jawaban ideal karena SOP bukan karena sebuah apa ya, kalau kita melihat ini manusia sebuah proses pendidikan yang poinnya juga adalah Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kontribusi Pak. Kontribusinya apa? Lalu yang reduksi tadi? Ya sama itu kontribusinya. Tidak hanya ini data nggak hanya sekedar sebuah publikasi yang nggak memiliki impact. Wah ini terima kasih banyak Pak ya. Ini memang salah satu tujuan kita untuk buat penelitian adalah untuk ada bagaimana implementasinya ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di penelitian ini itu semua subjektivitasnya, jadi subjektif Pak ya, ini sangat subjektif, karena ini subjektivitas dari masing-masing perawat, mereka menganggap dilema apa yang mereka alami. Kita nggak tahu benar atau enggak, kita nggak pasang CCTV di situ, kita nggak tahu kan, kita itu nggak bisa jadi objektif, karena memang itu subjektivitas, termasuk juga dengan hal ini subjektivitas mereka. Dan apa kontribusinya? Ada 2 poin yang paling penting. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa pembiayaan kesehatan itu sangat mempengaruhi.
dilema etika terjadi di rumah sakit. Jadi sedapat mungkin, baik itu Bapak Ibu yang kalau di STT di sini punya mahasiswa atau alumni yang jadi ketua sinode, di bawah sinodenya itu ada rumah sakit, bicaralah dengan mereka. Bahwa kalau Anda tidak mengintervensi dengan baik manajemennya ini, akan menyebabkan dilema etika kepada semua orang Kristen yang ada di bawahnya. Karena itu bahaya sekali, dilema itu. Kita membuat orang berdosa, bahasa kasarnya. Dengan itu. Itu yang pertama. Jadi kalau diberikan tanggung jawab menjadi ketua yayasan, meskipun dia pendeta, do your best. Do your best. Karena Anda membuat orang berdosa. Dengan dilema itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tahu bedanya orang Kristen dan non-Kristen. Makanya di situ pentingnya ada KTP medis. Itulah pentingnya kenapa STT dan teman-teman pelayanan perlu membangun KTB medis, karena kita tahu seorang perawat Kristen, seorang dokter Kristen, tenaga kesehatan Kristen, ketika kita bina dengan baik, mereka memiliki 3 kualitas, iman, pengharapan, kasih yang mereka bisa tularkan kepada pasien mereka melalui komunikasi yang bijak. Dan itu cuma bisa didapatkan ketika kita memuridkan mereka. Baik itu di tempat kerja maupun ketika mereka mulai dari masih mahasiswa. Karena nilai itu tertanam sampai mereka menjadi alumni. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ira dari Perwakin Persekutuan Perawat Kristen Indonesia. Iya. Dan kebetulan saya juga seorang dosen di Institut Kesehatan Immanuel. Iya, jadi saya tertarik tadi dengan yang diteliti oleh Bapak dan tim, ya terkait dengan bioetik, ya apalagi ada daftar pembiayaan ya. Dan kami dari perawat ya itu banyak hal yang kami dapatkan ya terkait dengan bioetik yang tadi yang sudah disampaikan dan hasil yang kalau saya lihat dari segi kualitatif, tapi memang dari segi kuantitasnya gitu ya, untuk jumlahnya itu mungkin terlalu sedikit Pak, gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak lagi karena mungkin banyak hal-hal juga ya, apalagi perawat takut ya, rasa takut itu lebih besar Pak. Ya apalagi untuk bertindak ke depan itu ya kamu dulu gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau dibilang kami garda terdepan, tapi kalau untuk hal keamanan kami mungkin yang nomor keberapa gitu ya Pak. Jadi kami sangat peduli ya terkait dengan kesehatan apalagi ke pasien gitu ya. Karena memang saya adalah seorang perawat jiwa juga yang notabene yang banyak hal ya. Apalagi mahasiswa yang saya hadapi banyak yang stres yang seperti apa, tapi ya mungkin dari pembiayaan nggak ada ya Pak ya, tapi terkait dengan bioetik yang tadi yang sudah Bapak sampaikan, BPJS ya, apalagi BPJS yang saya lihat ya, saya juga sudah mengalami anak saya sudah sakit gitu ya, karena memang menggunakan apa kan yang pertama ditanyakan menggunakan apa BPJS gitu ya, walaupun BPJS ketenagakerjaan, tapi anaknya nanti dilihat dulu ya gitu, 39,5 dikasih obat, disuntik, sudah kita lihat dulu 1 jam, tapi masih 38,5, dalam arti kata itu masih demam, ya. Oh ini masih bisa pulang, gitu. Lah saya bilang, kok nggak dirawat? Takutnya ada infeksi atau ada apa-apa. Oh ini masih BPJS Bu, gitu seperti itu. Ya jadi saya berpikir lagi, wah ini gimana ya dari saya sebagai seorang keluarga pasien dan sebagai seorang perawat, sebenarnya kalau dari sebagai seorang perawat, oh ini harusnya dirawat dulu minimal 1 hari lah untuk melihat hasil lab dulu gitu. Tapi ya itulah kita ya mungkin saya nggak bisa menyalahkan rumah sakit ya, mungkin itu prosedural dari BPJS karena memang sekarang sudah banyak pengurangan seperti itu, apalagi dengan penyakit ini nggak ditanggung, penyakit ini nggak tanggung, makin berkurang seperti itu. Nah ya artinya prinsip politik kesehatan itu juga ya kita nggak tahu. Ya itu mungkin bisa saya sampaikan.
Ya mungkin saya sedikit menanggapi Bu ya. Ya kami juga melakukan banyak penelitian di keperawatan. Saya bersyukur sih bagian dari keperawatan nggak masuk kedokteran meskipun ada kedokteran yang nawarin, cuman nggak belum ya. Mungkin nanti. Jadi satu hal Bu, kalau Ibu perhatikan yang kita lihat tujuan utama dari penelitian ini adalah membedakan antara yang Kristen dan non Kristen. Dan ada satu statement saya nggak tulis di sini ya, karena mungkin harusnya saya tulis ada satu statement mengatakan bahwa setiap kali mengatakan dilema antara Kristen dan non-Kristen, mereka selalu ngomong begini, kami sebagai orang Kristen. Kami sebagai orang Kristen. Sebenarnya Kristen itu apakah cuma agama atau sebagai identitas? Nah itulah yang kemudian membedakan dia, ada uang atau nggak ada uang. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa kuantitatifnya sedikit. Pertanyaannya adalah, apakah dia mengidentifikasi diri sebagai Kristen atau bukan? Kalau dia mengidentifikasi sebagai Kristen, itu akan menjadi dilema. Karena antara orang mau lepas venti atau tidak lepas venti cuma gara-gara uang. Ya kan? Kalau orang tidak mengidentifikasi sebagai Kristen, ya udah ikutin aja SOP. Tapi karena dia mengidentifikasi sebagai Kristen, mereka menganggap bahwa semua kehidupan itu penting. Ada pertanyaan satu Pak, jadi saya. Ya, itu aja. Ya, thank you Pak Luki, dan saya lihat Ibu Harumi ya sudah mengangkat tangan. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal. Suara saya clear? Oke, Ya, cukup clear ya. clear. Saya mau sapa dulu ada Dokter Wongso teman saya. Selamat sore Dokter Wongso. Ada Pak Franky, kenalkan saya Narumi dari Universitas Kristen Petra. Menarik sekali bahasannya Pak Luki. Kebetulan saya dosen bioetika di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Petra, dan saat ini saya sedang mengembangkan kurikulum integrated Christian bioethics. Jadi kalau di fakultas kedokteran lain gitu ya, itu bioetika mungkin paling banter 3 SKS selama masa studi. Ya, di Petra di tempat kami ini ada 7 SKS bioetika saja. Nah, pertanyaan saya, karena saya dulu background studinya di UGM, kami belajarnya bioetika sekuler ya tentu ya, bukan bioetika Kristen gitu. Yang tadi Pak Luki sampaikan ada pelatihan. Itu pelatihannya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa nanti kita diskusi agar itu bioetika Kristen kita bisa integrasikan langsung kepada mahasiswa, akan jadi lebih baik menurut saya, sehingga mereka punya dasar yang jelas gitu ya, sebagai Kristen itu bukan sebagai agama saja tetapi sebagai identitas mereka, kita bentuk dari mulai mereka di pendidikan dokter di kampus gitu. Terima kasih Pak Luki. Ya, terima kasih Dok. Ya, salam sama Dokter Cynthia. Saya orang Surabaya juga. Iya, makanya saya kayaknya pernah tahu Pernah, gitu. suaminya dokter itu teman saya dari sejak kuliah. Aduh, langsung bawa-bawa suami. Makanya tadi saya lihat kok kayak Ya. kenal ya, cuman karena ini kameranya kurang jelas jadi. Oh iya, jadi kelihatan lebih ganteng dari aslinya ya. Iya Dok, sebenarnya bioetik itu ada dua Dok sebenarnya. Ya kita bisa melakukan pelatihan, tapi juga yang menunjang untuk etika kesehatan itu nggak bisa ngapa-ngapain Dok. Kami melakukan penelitian, ini belum selesai sih penelitiannya, kami akan lanjut, karena ini satu hal yang menarik Dok. Kami melakukan penelitian di 2 rumah sakit Kristen, yang semua staf nakesnya itu di training, untuk bagaimana menjadi saksi bagi pasien Kristen maupun non-Kristen. Ternyata, mereka itu tidak fruitful Dok. Jadi kita mau coba untuk masuk, apakah itu ada hubungannya dengan SOP? Karena nggak logis kan, semua dokter perawat sudah di training, tapi mereka nggak ngerti bagaimana menjadi saksi bagi pasien, kepada pasien. Nggak logis kan? Logik kita nggak masuk. Jadi mungkin ada satu masuk di SOP. Jadi mungkin 2 hal itu. Yang pertama, kita memberikan training kepada mereka bagaimana menjadi saksi, bagaimana mengembangkan bioetik Kristen, dan kemudian yang kedua juga bagaimana kita membantu mereka untuk mengembangkan environment yang menunjang untuk mereka bisa memiliki ekosistem etika Kristen di situ. Karena kalaupun kita training mereka nggak punya environment, sama dengan nol Dok. Mereka cuma akan jadikan itu sebagai pengetahuan, apalagi kalau mereka yang takut-takutan, mereka nggak akan jadi apa-apa. Mereka cuma akan mengimplementasikan bioetik sekuler, bukan etika Kristen. Tuh, makasih. Ya, thank you Bu Naru. Bertanya ya, saya kira diskusinya sangat fruitful, sayangnya waktunya terbatas, dan sekarang kita akan
menyambut presenter selanjutnya.